Harus kan? 13 menit dah. Harus kan kita? Ini babak pertama adalah yaitu bergembira merayakan Maulid. Ini sesuatu pekerjaan yang mulia. Syahidnya, kalau yang sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Sayyidina Abbas bermimpi dengan Abu Lahab yang sudah dijanjikan Allah Ta'ala masuk neraka, diringankan adabnya sebab bergembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia Hafiz Al-Dimishki beliau berkata, jika kana ada kafiran ja'a zammu bitabat yadahu fil jahim mukhallada kata annahu ijabil isnain daiman yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada amadannu bil abdil ladhi kana bi ahmada masruran wa mata wahida. Amalnya nanya ini belum paham paham dia paham ada terjemahan lain itu nah. Yang kedua, hari mau ulangi yang mau ada paham insyaallah bagaimana terjemahan ujar Hafiz Ad-Dimishki beliau berkata, "Idza kan hada kafiran." Amalnya Abu Lahab ini sudah nyata kafirnya. Karena ayat Quran kan tabat yada Abi Lahab tabat. Idza kana hada kafiran ja'a dhammuhu bi tabat yadahu fil jahim mukhallada. Datang ayat suci Al-Quran menyatakan bahwasanya celaka teka di neraka, jelas sudah masuk neraka. Tapi tapi ada sebuah riwayat mendatang annahu fi yaumil isnaini daiman. Setiap hari Senin Abu Lahab ini datang kepadanya sebuah keringanan, yukhaffaf anhu, diringankan baginya siksa, lisurur bi Ahmad, karena pernah gembira dengan Nabi Muhammad. Sekejap aja asa senang dengan lahir Nabi Muhammad, dibalas oleh Allah. Maka ujar Al-Hafiz Ad-Dimishki beliau berkata, "Amadan bil abdi ladzi kana bi Ahmad masruran matan wahida." Maka bagaimana perasaan kalian dengan seseorang yang seumur hidupnya selalu gembira dengan Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan beriman? Utama lagi, orang kafir saja diringankan, orang yang janji malam masuk neraka saja diringankan, apalagi kita yang mempercayai kemudian merayakan bahagia dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita bergeser kepada babak yang kedua, yaitu mengenal sedikit tentang Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam dua ayat akhir dalam surah At-Taubah yang sering dibacakan oleh para qari ketika melantunkan ayat suci di dalam acara Maulid Rasul. Bahkan di dalam setiap Maulid ditulis ini, Allah Ta'ala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." In tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Hafal yang bertahan. Dua ayat luar biasa. Kelebihannya banyak banget. Diamalkan keutamaannya banyak. Tapi mengambilkan satu kelebihan aja dalam kitab tafsir Sawi, bahwasanya dikatakan orang yang membaca dua ayat ini dibaca subuh 7 kali, kamarian 7 kali, supaya ini memang menjebak belum dari ini. Ini kan kamu di sini lah. Menjebak, maka mau bawa bisa tidak. Nah, jadi dua ayat ini dalam kitab tafsir Sawi. Jadi dalam tafsir Sawi dua ayat ini diamalkan 7 kali subuh, 7 kali kamarian. Nah, di dalam situ disebutkan lam yanalhu makruh abadan kata maut. Kada akan menimpa kepadanya sesuatu yang kada bisa nanya sampai mati. Atau sampai mati pun kada.
Mungkin mengamalkan 7 kali subuh, 7 kali kemarian di hari itu insya Allah akan mati. Bila mati kalinya ini kan malah bro. Ada bila diamalkan subuh 7 kali, subuh kemarian, hari itu insya Allah selamat dari kematian. Jadi ada kisah di Jawa, kekanak-kanak ini main layang-layang. Ya kita main kelayangan. Itu kaget kelayangannya menyasar. Yang ada wayang pada motor maranja, udah belanja boleh motor, pasien boleh motor, pingsan di rumah sakit, ada dia sebut ibuting, tulang patah, dan ada dia sebut ibuting, apa arahnya lupa. Kemudian kita kulit, ada di si amalankah? Ujarnya ada di depan, cuma guru penyebabkan amalkan lekat di aku 7 kali subuh, 7 kali kemarin. Kemudian ada lagi seseorang pedagang, mengamalkan 7 kali subuh, 7 kali kemarian. Kemudian di malam hari ada maling nama juntan harta sidin. Jadi sebelum kita mau pas ayatnya lah. Jadi maling menjuntan rumah sidin. Sidin sarik. Sakalnya pas di hantam sidin malingnya parang kalinya. Apa maling mengamuk timpas berat. Sakali untung timpas habis beretan baju. Ada desa puting-puting nang luka. Tapi dia mungkin coba. Awak bagian boleh kurang timpasnya awak kurang. Tapi ini diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk macam-macam. Ada 99 atau 101 kelebihan lakat jahat. Cuma lain babnya kita membahas di sini. Kemudian yang kita bahas itu maknanya. Allah Ta'ala berfirman, lakat ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Artinya Nabi Muhammad ini manusia, bukan malaikat, bukan juga bangsa jin, apalagi setan yang kayaknya sudah. Jadi Nabi Muhammad ini bangsanya manusia, tapi basyarun laisa al-basyar, manusia bukan manusia biasa. Contoh apa itu mengerti, sampai jauh lah. Kan gue udah bisa ceramah. Nah, ini nyaranya botol aqua. Iya ada. Iya ada. Ada ceramahnya nih. Ada yang nyaut ada. Mana? Ini botol. Isinya apa? Harganya kurang lebih. Berapa? Kira-kira anggap 2.000 oleh 2.000 harganya. Isinya banyak. Botolnya botol aqua. Mau kita buangi, kita isi 5 botol. Berharganya. Nah, berharganya. Nah, kira-kira 100 lah nyata lah. 100. Mau kita tuang atau kalurut, kita isi amas. Dalam harganya. Nah, ada sanggup lagi biar nilai. Karena pakai banyak berdiri di rumah. Ada bisa simpanan amas banyak. Mau kita buang pulang amas lagi kita isi bagian. Maka kita ada mengira lagi. Itulah yang kita mau. Bobotnya bodiknya manusia, bobotnya Nur Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya Nabi Muhammad ini manusia, tapi isinya bukan seperti manusia biasa. Jadi biarpun beliau makan seperti kita makan, beliau makan. Kita guring, beliau guring. Kita berjalan, beliau berjalan. Kadang-kadang kalau beliau terabang-terabang berjalan. Makan, minum, buang air. Ada bacaan masuk ke WC, ada bacaan keluar WC, ada bacaan mengumpuli bini, bacaan kawin, ada juga. Apa dong? Nak lebih dulu kalau tersinggung. Apa itu kalau bacaan? Sampai bacaan kawin, imbal tuntung, bacaan mulai, sabratan bacaan ada. Artinya Nabi Muhammad ini manusia, tapi bahasa mulai sakal besar. Ini secara teori faktanya. Sampai juga naik hujan sampai lah terus jam 2. Jadi pertama
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu layak alaihi yubadu abadan. Nabi Muhammad dengan segala keistimewaan yang beliau miliki kada pernah dihinggapi oleh lalat, muntian, belalet. Kenapa belalet ya ada apalagi kan dia keluar 62 di hidung belalet. Nabi Muhammad tidak pernah dihinggapi lalat. Maka kenapa jarang jadi lalat itu kada mau hinggap kepada Nabi Muhammad? Karena lalat ini identiknya lawan nang regan. Wah maaf, meskipun lalat dicipta oleh Allah Ta'ala dengan ada hikmahnya, tapi identiknya lawan nang regan. Maka ada 3 hal yang kita ambil pelajaran di dalam lalat. Yang pertama, lalat ada mau singgah kecuali tanpa pikir. Ya, yang menghendak suci jati diri dia, jangan singgah di tempat-tempat yang kotor. Karena lalat pasti tetap kotor. Di mana ada sampah juga ada lalat. Sebenarnya tukang warung ini bukan malamnya kan mungkin ada singgahan boleh pengajian. Mantuk matanya warung dulu. Ini yang mana beli minum ya. Jangan singgah tempat kotor. Kemudian yang kedua, lalat tidak makan kecuali nang kotor. Di mana ada kuring, di situ nggak bisa. Di mana ada nang besi-besi, di situ dimakan. Maka jagalah diri kita jangan konsumsi yang haram. Ujar Nabi SAW, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awabih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berat untuk membakarnya di akhirat. Jadi jangan sampai mudah memasukkan harta itu ke dalam mulut kita. Makanya kalau kita belajar tingkatan warak itu bukan dalam ibadah yang paling tinggi, tapi dalam urusan makanan. Nah, jadi Pak 2024 nih. Lihat ini. Ya ada juga orang jangankan dulu itu nakalam itu kan rumus lah. Ujar Ibnu Ujail, ulama besar, beliau berkata, ya ibna Adam fa inna barnaka shibrun fa lima tudkhilukan nar. Wahai anak manusia, paruh kalian itu cuma 1 jengkal, kenapa sampai masuk neraka urusan makan? Berulang ini sekiranya juga. Tidak sadang. Gimana setagana? Apa pada mikirnya? Setagana, sekiranya juga. Kalau urusan kenyang, apa aja biar kajal kenyang. Cara paling dasar, taruh bumbi aja kan orang nasi dingin kenyang. Kadang kalau tentang mewah-mewah urusan kenyang. Tapi kenapa ada mau puas dan diri kita syahwat hawa nafsu kan kalau kita melupakan. Nih syahwat ini buas. Ketemu mancing lah. Kita kembalikan kepada pembahasan. Nah, kita akan tasawuf mancing. Yang penting jangan sampai diisi diri kita ini dalam haram. Yang ketiga, lalat itu kada hinggap kecuali membawa penyakit. Kamana hinggap, situnya mengeluarkan nabur. Maka kita jangan jadi orang kasih kasar, situ amali anjur atar membawa fitnah, membawa kedamaian, membawa ketentraman, membawa rahmatan lil alamin miliknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajahnya bersinar. Wajah Rasulullah ini bersinar sampai di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, ujar beliau, kharajtu fi lailatin idhiyanin fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi kullu amr faja'atu anzuru ilal qamar wa ila Rasulillah fala wa indi ahsan minal qamar. Ujar Jabir bin Samurah, suatu malam aku keluar hendak melihat rembulan. Jadi orang hari itu salah satu hiburan orang di zaman dahulu melihat bulan purnama.
Semua ini banyak Facebook segala macam. TV, berarti kan ada TV kan di dalam kok. Sehingga memandang bulan itu kesejukan bagi hati orang. Kemudian Jabir bin Samurah fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam itu Rasulullah keluar. Wa alaihi khurratun hamra. Dan Rasulullah memakai pakaian yang berwarna merah. Faja'atu anzuru ilal qamar wa ila Rasul. Maka aku bolak-balik melihat. Kulihat bulan yang indah, kulihat Nabi Muhammad. Kulihat bulan, kulihat Nabi Muhammad. Kemudian Jabir bin Samurah, qala wa indi ahsan minal qamar. Demi Tuhan, sungguh bagi diriku Rasulullah itu lebih indah daripada bulan purnama. Itu wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Habib Ali Al-Habsyi mengatakan di dalam situ Qudar sebelum melakukan tasawuf pada di penghujung. Kemudian Habib Ali Al-Habsyi, kamulah mahasinoh kalau ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yusafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yakna zaman wa fihi ala yusafi. Ujar beliau, karena Habib Ali Al-Habsyi ini orang yang sangat cinta lawan Nabi Muhammad. Ujar beliau, sempurna keindahan, kecantikan, ketamanan Nabi Muhammad. Kalau ahdatsana lil badri inda tamamihi, andai kata Rasulullah ini menghadiahkan sedikit daripada cahayanya kepada bulan purnama lam yusafi, bulan purnama kepada sanggup lagi tenggelam di muka bumi ini haram. Terus nang ayat 14 lawan 15 16 haram bulan amun digali oleh Rasulullah ayatnya. Kemudian ujar Al-Habsyi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi, dan atas bermacam-macam orang yang berusaha mengungkapkan keistimewaan, keindahan, ketamanan Rasulullah. Wa fihi ma lam yusafi, dan masih banyak di dalam dirinya yang tidak bisa diungkapkan dengan perkataan atau dengan tulisan. Jadi keindahan itu wajah jasadnya, adanya belum lagi isi dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasadnya muhatnya nih. Nah makanya ujar Ummu Ma'bad pertama kali melihat Rasulullah, ada salah seorang perempuan tuha di tanah hutan Begana. Pas melihat wajah Nabi Muhammad, ujar beliau, dia adalah laki-laki ajmaluhum min ba'id wa ahlahum ahsanuhum min qarib. Nabi Muhammad ini adalah laki-laki yang dilihat dari jauh itu paling tampan, tapi bila sudah berparak paling indah dan paling gagah itu Nabi Muhammad. Mungkin kita kadang-kadang mulai jumbo kecamatan Indonesia, Masya Allah, sudah di hadapan rumpung gitu. Macam-macam ya kurangan. Ada yang sempurnanya di dalam diri kita. Tapi berbicara dengan Nabi Muhammad, kita berbicara dengan lautan yang tidak akan bisa habis kita bicarakan. Ketika kita duduk di sini sampai esok pun berdiri kan habis. Kenapa? Karena ketika ditanya Aisyah, ya Aisyah, apa akhlaknya Rasulullah? Ujar ada syaitan khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Maka yang bila hendak mencari tafsir yang terakhir yang berjalan di permukaan bumi, maka carilah di dalam zat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam akhir surah, di dalam surah Al-Kahfi, Allah Taala, laukan bahru midadan li kalimat Rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi walau jina bimislihi madada. Andai kata lautan samudra yang sangat luas dan dalam ini dijadikan tinta untuk mengukir sempurnaan isi ayat Al-Quran, niscaya akan sirna seluruh lautan, maka tidak akan bisa menyempurnakan isi apa yang di dalam Al-Quran. Dan meskipun didatangkan beberapa lautan lagi. Nah, apa lautan itu? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wasdan adalah, nah itu dari segi wajahnya. Dari segi kekuatan, Rasulullah ini luar biasa dari segi ketampanan dan dari segi kekuatan. Jadi di zaman dahulu ada kalanya Abul Aswad. Beliau ini seorang laki-laki yang sangat kuat. Salah satu kekuatan beliau, apabila berjajak di karpet ditarik oleh satu orang dan diungkap. Ada kan di sini nama juga, nah. Ulun nanti nama lain ada salah satu
Rasulullah. Ada kalau guru dina di dalam kitab Syama'ilur Rasul karangan Syekh Yusuf An-Nabhani, di sana disebutkan ada seorang laki-laki yang bernama Abul Aswad. Beliau itu di zaman dahulu salah satu kekuatan fisik beliau bila berjajak di karpet daripada kulit ditarik kurang 10 kali tajam. Karpetnya naman dusur tapi orangnya tetap bergerak. Nah, mungkin juga angkat. Kada usah 10 ulun kita matahari ya Pak. Jaga kita masih. Nah, kita udah dan ini ditarik kurang di karpet. Ada benar tajam. Pada tajam kau sakti manggil guna. Manggil mah ada musuhnya. Tapi ketika itu Abul Aswad ini menantang Rasulullah dan menjadi Abul Aswad, ya Muhammad, in sarati amantu bika wabi ilahika. Ya Muhammad, jika mampu merobohkan aku dengan bulan engkau, aku beriman kepada engkau dan beriman kepada Tuhan engkau. Kemudian Nabi Muhammad maju sini. Tahu kalau belum baik para aja ditunjuk Nabi Muhammad Jumat. Abdul Asad nyambung bulan kan ya. Beberapa kali sama ahlinya terjungkap, tapi yang ada di anugerah oleh Allah Taala percaya juga ada iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kekuatan yang demikian itu bukan kekuatan manusia normal. Bahkan dalam riwayat Rasulullah itu istri ada beberapa orang sanggup menggigil di malam itu sebentar. Kurang ada aja dalam riwayat turunnya 9 malah Rasulullah meninggalkan 9 istri malam sanggup menggigil bertahan. Bang, wah berjalan semua. Nah itulah luar biasa. Jadi banyak kisah Nabi SAW yang kita ambil faedah yang luar biasa. Kesimpulannya jangan sampai kita putus hubungan dengan Rasulullah. Ini orang yang harus kita pelajari dunia akhirat. Nah harus kita rindukan. Nah harus kita bersemangat kepada beliau setiap hari, jangan kurang. Sehari ini semampu yang berapa 100, 200, 1000, 2000 ada di pesan salawat atas Nabi SAW. Bahkan dikatakan oleh ulama tentang salawat atas Rasulullah. Ujar ulama adini salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa rakiha ila salata ala Nabi Muhammadi. Katakan salawat atas Nabi Muhammad, sesungguhnya salawat atas Nabi Muhammad itu pasti dikabulkan. Seluruh amal itu antara kabul dan tidak, terkecuali salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad, kuatkan kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Kemudian pelajari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaji ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada ilmu berselisih dengan Nabi Muhammad. Bersiri silau Al-Quran digerakan. Kenapa? Karena ilmu itu bukan jalurnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pintu masuk surga selain pintu kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada salah perkataan ulun, ucapan ulun, tingkah laku ulun yang menyinggung atau kurang berkenan, kita akan minta maaf. Jadi ada pantun. Apa pantunnya? Apabila ada semua bidadar, izinkan ulun mandi. Apabila umur ulun panjang, doa akan mudahan kawin lagi. Apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia penceramah tadi telah memberikan tausiah agamanya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki acara yang kelima yaitu doa. Untuk ini kami mintakan kepada para alim ulama yang ada di depan kita. Persilakan.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal barakata wal hidayata was sihhata was salamata was syafa'ata alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad minal faqri wa hayati ruhi wa sururil qalbi wan najati fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad min tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa afiyatil wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa dhurriyyatil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqbalih. Allahumma shalli ala sayyidina wal wal alamin dafi'il bala'i wal wabari wal maraj wal alamin jismu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun ismu maktubun marfu'un mawdu'un ala al-lawhi wal qalami syamsikuha bani hujan nurul hudan misbahil quran Abil Qasim Sayyid Kaunain Musafi Istaqlain Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Arabil Ajab Nabil Haramain mahbubin inda Rabbil Masyriqain wal Muhibbain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aktub as-salamata wal afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala man wada'ana wa ala abdika al-hujjaj wal hujjaj wal juwari wal musafirin wal muqimin wal muhtamirin min ummati Sayyidina Muhammad ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Berakhir doa ini, maka berakhirlah pelajaran kita pada siang hari ini. Terus selamat membaca, maaf jika ada kesalahan dalam membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.